podcast NSB. Bersama saya Najwa Sabila sebagai pembawa acara pada podcast kita kali ini. Dan di samping saya ada narasumber. Hai. Oke, sebelum kita lanjut pada podcast kita lebih dalam, sebenarnya kita kenalan dulu kali ya sama kakak di samping aku. Halo sobat NSB. NSB yang katanya adalah kepanjangan dari Najwa Salsabila. Iya, betul banget. Iya, Masya Allah sekali, suatu kehormatan banget bisa hadir di sini di kontennya NSB. Tangan dulu guys. Bangga juga. Sebenarnya suatu kehormatan ya diundang oleh Ibu Najwa Salsabila yang terkenal di kampus ini. Enggak, itu cuma bercanda. Perkenalkan, nama saya Rahmawati yang kebetulan adalah teman sekelas dari Kak NSB, Najwa Salsabila. Halo guys, salam kenal ya. Oke, Kakak Rahmawati ini, oke, kita bisa lebih menceritakan latar belakang Kakak Rahmawati ya kali ya. Kayaknya lebih asik tuh aku panggil kamu Kak Ama aja kali ya, daripada Kakak Rahmawati tuh terlalu ribet aku ngucapinnya, oke? Atur aja panitia. Bebas Jadi, aja, santai. kita akan menceritakan latar belakang dari Kak Ama. Oke, Kak Ama ini adalah salah satu teman terdekat saya di kampus. Kebetulan kita juga sekelas. Nah, Kak Ama ini adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di kampus IKI PGRI Pontianak. Jadi kami berdua itu mahasiswa IKI PGRI Pontianak. Kita juga sekelas. Iya, jadi Kak NSB ini ngundang saya ini biar gratis gitu. Jadi cuman biar mudah gitu kan. Iya, benar banget. Nah, sesuai judul podcast kita kali ini adalah kayaknya narasumber itu lebih cocok Kak Amawati karena dia seorang aktivis di kampus katanya guys. Oke, jadi kenapa aku ngundang Kak Rahma untuk ngisi podcast pada kali ini, karena itu sesuai banget sama judulnya. Karena Kak Ama ini seorang aktivis kampus sekali, karena dari Kak Ama ini kayak lebih jiwa tangguhnya tuh keluar banget kalau membicarakan masalah tentang kampus dan prestasi maupun organisasi di kampus gitu. Oke, nah sesuai dengan latar belakang yang telah tadi saya sampaikan tentang Kak Amawati ini, sesuai dengan judul podcast kita kali itu sangat berkaitan erat sekali, yaitu pengaruh aktivitas organisasi terhadap prestasi akademik. Cocok banget kan narasumber kita kali ini, seorang wanita yang punya banyak sekali prestasi di akademik maupun aktif juga di organisasi luar kampus maupun di dalam kampus gitu. Kak Ama, kita sharing aja ya, dan kita juga akan membahas tuntas permasalahan yang akan kita bahas dalam podcast kita kali ini sesuai dengan judulnya tadi. Halo Kak Ama. Halo. Kita beberapa kali halo ini ya. Karena harus lebih menyapa para penonton. Baik, siap. Gimana kabarnya Kak Ama? Alhamdulillah baik, seperti yang kita lihat saat ini, Masya Allah diberikan nikmat sehat ya kita. Kayaknya Kak Ama ini Masya Allah sekali ya. Kayaknya aku lihat Kak Ama hari itu lebih fresh sekali ya. Kayaknya siap banget ya untuk diwawancari tentang judul tema kita kali ini. Masya Allah, senang banget rasanya bisa diundang di podcastnya Kak NSB. Jadi aku tuh jadi lebih semangat gitu karena nggak sabar mau berbagi sama teman-teman semua, sharing-sharing. Bener banget guys. Nah, sekarang kan kita akan membahas tentang pengaruh aktivitas organisasi kampus dalam prestasi akademik gitu kan. Nah, aku tuh mau tanya Kak, tentang organisasi kampus serta prestasi akademik itu gimana sih, kayak kakak tuh mengelola kedua hal yang berbeda, tapi kakak tuh bisa memanage waktu lebih baik gitu. Gimana gitu Kak? Baik, sebelumnya saya mau klarifikasi terlebih dahulu ya mengenai statement Kak Najwa tadi mengatakan saya bahwa aktivis kampus. Sebenarnya itu enggak juga, biasa-biasa aja. Jadi Tapi kan Kak Ama itu masuk organisasi kampus tuh bukan hanya satu. enggak, maksudnya masih normal saja. Jadi bukan yang
aktivis-aktivis kampus banget gitu, bukan. Jadi saya memang ikut beberapa organisasi di kampus. Nah, saya senang banget bisa berbagi hari ini tentang pengalaman saya dalam berorganisasi. Nah, kalau ditanya bagaimana sih organisasi itu bisa membangkitkan motivasi dalam prestasi akademik. Nah, sebenarnya kalau kita pandang nih berdasarkan pengalaman atau yang kita lihat di sekeliling kita tuh banyak mahasiswa yang justru tuh malah takut ikut organisasi. Iya benar. Karena takut nilai kuliahnya itu anjlok. Iya. Jadi sebenarnya saya ingin mematahkan statement itu. Sebenarnya kita itu bisa tetap berprestasi secara akademik, tetapi juga ikut organisasi, karena ikut organisasi itu juga bisa mempengaruhi prestasi akademik kita. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita sama seperti halnya kita menuntut ilmu di kampus, yaitu secara formal kan. Jadi di dalam perkuliahan itu kita akan belajar tentang materi-materi perkuliahan, dan yang tentunya tujuan kita sebagai mahasiswa itu untuk belajar. Misalnya kita nih prodi bahasa Indonesia, jadi kita ingin mempelajari bagaimana sih prodi bahasa Indonesia itu, apa-apa saja, apa-apa saja yang mau kita pelajari di dalam sana. Nah, yang organisasi ini juga penting teman-teman. Jadi di dalam organisasi itu juga wadah kita untuk belajar sebenarnya, karena ketika kita belajar di kampus kita itu mendapatkan hanya ilmu untuk pelajaran, ilmu akademiknya. Jadi banyak, dan untuk di dunia ini tuh banyak bidang yang memang harus kita pelajari. Nah, salah satunya itu di organisasi. Nah, di organisasi ini kita belajar banyak sekali bidang ilmu yang untuk melengkapi ilmu kita tadi yang kita dapat di perkuliahan. Jadi di organisasi kampus itu tuh bukan hanya ilmu akademik, tetapi juga kita bisa membahas ilmu kehidupan sosial gitu. Gimana caranya kita untuk bisa berpartisipasi terhadap sosial, untuk kita lebih dekat lagi dengan sosial kita. Jadi jangan berpikir bahwa organisasi kampus itu tuh kayak menyeramkan atau apa, enggak. Karena organisasi kampus itu sangat asik sekali ya Kak Ma. Iya, karena juga asik sekali. Karena saya juga bukan seorang aktivis kampus, saya juga bukan yang kayak ikut organisasi, tapi saya tuh sangat salut ya lihat Kak Alma ini sangat-sangat sibuk luar biasa, tapi kita ketahui bahwa kesibukan kami itu bermanfaat untuk orang sekitar, buat diri dia sendiri gitu. Jadi bukan yang kayak sibuk-sibukan tuh enggak. Nah, selanjutnya Kak Alma, gimana sih kakak memanage waktu antara akademik kakak sama organisasi kakak? Misal ya, ini kan dalam satu waktu nih kakak ada tugas kuliah, dan satu waktunya lagi kakak harus rapat misalnya. Gimana sih kakak manage waktunya gitu supaya keduanya itu saling berkesinambungan atau saling menguntungkan gitu buat kakak gitu. Baik, nah ini sebenarnya kalau ditanya tentang perihal manajemen waktu tuh ada satu kejadian tuh yang benar-benar ada kejadian lucu sebenarnya. Jadi saya itu ikut organisasi tuh ada tuh satu ketika tuh saya belum ikut organisasi, tapi ketika itu saya tuh sedang patah hati. Sabar ya, mungkin manusia itu telah menyakiti Kak Alma, makanya Kak Alma harus upgrade diri Kak Alma sendiri. Jadi saya itu sedang patah hati, jadi saya tuh bingung nih gimana ya biar patah hati tuh nggak terlalu terasa gitu, biar saya tuh bisa mengalihkan patah hati itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Ternyata memasuki organisasi kampus tuh membawa pengaruh baik juga ya buat kesehatan mental kita ya. Apalagi yang kalau kalian misal diputusin pacar kalian, mending kan harus mencari kesibukan kalian bermanfaat sekali seperti Kak Alma gitu. Jadi awalnya tuh gitu, jadi saya tuh bingung gimana ya caranya biar saya ini tidak terlalu memikirkan rasa sakit nih. Jadi saya tuh ditawarin untuk masuk suatu organisasi, jadi saya tertarik nih, mungkin ini adalah jalan gitu dari Tuhan agar saya bisa menghilangkan patah hati saya. Nah, jadi saya itu masuklah ke organisasi, dan ternyata hasilnya mencari kesibukan jadi sibuk beneran nih. Sampai untuk ketemu sama Kak Alma ini susah sekali teman-teman semuanya. Maaf sekali. Nah, jadi itu sedikit pengalaman sih. Tapi kalau ditanya tentang manajemen waktu, ya itu adalah resiko yang harus kita ambil ketika kita sudah menentukan pilihan. Aku mau ikut organisasi nih, aku mau ikut ini berapapun organisasi yang kamu
pilih ataupun ingin kamu masuk, ya kamu harus bertanggung jawab dengan itu. Jadi dalam hal memanajemen waktu itu memang harus kita tuh kan biasanya kita tuh kebanyakan bengong ya kalau misalnya di kos. Jadi diusahakan seberapapun waktu yang memang kosong tuh ya Dimanfaatkan. kita kerjakan dengan sesuatu yang memang benar-benar menjadi tanggung jawab kita. Nah, ketika tanggung jawab itu sudah selesai, nah barulah kita manfaatkan waktu itu untuk mungkin hal-hal yang Positif. misalnya kalau mau baring-baring, teman rebahan, silahkan. Jadi tapi tetap utamakan yang namanya tanggung jawab. Jadi Kita sebagai mahasiswa, karena kita kan juga kuliah gitu, kita menuntut ilmu, jadi kita bisa memanage waktu antara akademik maupun organisasi kampus Iya, gitu. jadi tetap utamakan yang lebih penting dan lebih yang menjadi tanggung jawab kita. Nah juga guys, organisasi kampus itu juga kita tuh lebih banyak relasi pertemanan gitu. Jadi kita tuh Benar-benar. tidak hanya mempunyai teman tuh hanya di lingkup kampus, tetapi Iya. kita juga punya teman di luar lingkungan kampus. Iya, benar sekali. Itu lebih punya relasi banyak lah gitu. Iya benar. Ngomong-ngomong masalah relasi nih, satu poin juga. Jadi kalau kalian yang kesusahan mencari pasangan, jadi kalau masalah relasi ini kan, jadi di organisasi itu, iya kita bisa kita bisa cari-cari lah sambil menyeleksi kan. Iya, Ini kan masa-masa benar. kita seleksi. Tapi walaupun saya yang sampai sekarang belum dapat, tapi nggak apa-apa kan. Ini masalah waktu. Jadi kita nggak tahu kan ke depannya, siapa tahu ada kecantol Sudah kan. ada kecantol. Oke. Bagus banget ya statement tentang topik kita kali ini dari Kak Amawati. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Ama. Nah, kita kan tahu Kak Ama ini kan banyak sekali ngikutin organisasi kampus. Kepo deh. Organisasi apa aja sih yang Kak Ama ikuti sama Kak Ama kuliah di IPGRI Pontianak gitu. Baik, untuk organisasi sebenarnya tidak terlalu banyak juga ya. Nah, jadi saya itu cuman mengikuti dua organisasi saja. Itu internal atau eksternal? Dari internal satu, eksternal satu. Oke. Nah, jadi mungkin saya hanya bisa itu internal satu dan eksternal satu. Jadi yang saya dapat juga dari pengalaman sebenarnya untuk belajar tentang organisasi ini tidak perlu banyak organisasi Iya, betul sebenarnya. banget. Jadi kalau kita satu organisasi saja, tapi kita benar-benar mempelajari ilmunya tuh, ya ilmunya akan dapat ke kita. Iya, Jadi benar. tidak perlu banyak organisasi Tidak untuk perlu menjadi mahasiswa yang aktif. Jadi silakan kalau hanya ingin satu pun silakan. Jadi tapi benar-benar nih kita Kita harus kuasai. sungguh-sungguh. kita Terus maksudnya kita tuh mengabdi pada organisasi itu dengan sungguh-sungguh, bahwa ilmu yang dikasih ke kita itu kita manfaatkan ke lingkungan sekitar. Ya benar sekali. Jadi ketika walaupun hanya sedikit tapi kita benar-benar masuk ke dalamnya itu, ilmunya itu akan dapat banyak gitu. sekali dapat. Iya benar sekali. Nah, di organisasi kampus tuh kayak kegiatannya tuh apa aja sih Kak Ama gitu? Ini kan Kak Ama kan ada masuk internal sama eksternal. Bisa ceritakan nggak kedua-duanya gitu? Oh iya. Apa aja sih? Mungkin di antara kedua organisasi kampus itu ada event-event apa aja sih? Iya benar. Untuk kegiatan di organisasi itu sebenarnya gini ya teman-teman, kalau misalnya kalau ini perbandingan saja ya, kalau saya tidak ikut organisasi mungkin ya saya tuh kehidupan hanya flat saja ya. Kehidupan di Hanya kampus atau sebagai mahasiswa ini ya datar tidak lebih gitu. dari cuman kampus, Pulang, kos. Nah, pulang jadi tidak akan gitu. lebih dari itu. Tapi ketika saya masuk organisasi, ruang lingkup penjelajahan saya itu cukup luas ya. Jadi dari organisasi itu saya misalnya saya ada kegiatan nih satu hal, jadi saya harus pergi ke tempat lain. Jadi misalnya di hari kosong nih yang harusnya cuma rebahan, tapi saya ikut ada kegiatan gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang menimbulkan efek positif ke diri saya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang seperti apa yang ketika internal itu jadi itu emang masih ruang lingkup kampus, tetapi itu memberikan hal positif untuk hari libur saya biasanya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan internal itu biasanya itu ada beberapa ada ospek prodi, juga ada kegiatan-kegiatan yang dalam himpunan, tetapi itu melibatkan banyak mahasiswa gitu. Jadi berarti mahasiswa tuh banyak turun di himpunan tersebut, banyak interaksi dengan interaksi orang, masyarakat gitu. Ada juga sih walaupun kegiatan internal tapi keluar kampus. Misalnya kemarin tuh saya ikut ke panti asuhan, jadi pas bulan Ramadan ya Masya Allah nambah pahala juga ya jadinya organisasi ini. Jadi saya itu ada ke panti asuhan, dan itu tuh
kegiatannya itu tidak hanya kampus PGRI tapi Oh. juga ada Untan. Berarti banyak kampus Iya, ya? Untan, Polne, Poltekkes, Muhammadiyah, Oh, banyak sekali. keren Kalau dong. tidak salah itu 8 atau 9 kampus yang ikut kegiatan itu. Oh. Jadi relasi itu emang nambah ya. Sekali, relasi Mm-mm. itu penting Mm-mm. banget. Penting Jadi itu sih hal yang positif yang saya rasakan ketika saya ikut organisasi. Jadi siklus kehidupan saya itu lebih luas, tidak hanya sekedar kampus, kos, mungkin juga coffee shop ya. Jadi tapi Iya, ketika benar. saya ikut organisasi nih lebih ke misalnya juga ada kan nambah teman nih, biasanya juga ikut mereka ke tempat mereka yang asli Iya. Pontianak. Jadi memang lingkup Menjaga silaturahmi itu penting. lingkup wilayah yang Lingkup saya jalani selama jadi mahasiswa ini menjadi luas karena organisasi sih. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Tadi kan kita udah bahas tentang organisasi kampus kan. Sekarang Iya. kita beralih ke prestasi akademik gitu. Ada nggak sih Kak Ama ilmu dari organisasi kampus yang diimplementasikan ke akademik atau pendidikan Kak Ama sama Kak Ama kuliah gitu? Kalau ditanya tentang akademiknya agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Nah, jadi untuk ilmu, jadi dalam seperti yang telah tadi kita Iya, sampaikan bahwa kita dalam bahas, ya organisasi benar. ini banyak ilmu kan. Iya, benar Jadi sekali. kepemimpinan, cara manajemen waktu, Bertanggung jawab, disiplin, mm-mm, itu harus penting. bagaimana berinteraksi juga dengan lingkungan sekitar. Nah, Boleh aku potong Kak Ama? mm-mm. Oke, misalnya kita nih introvert, ketika kita mengikuti organisasi, kita harus menjadi ekstrovert. Itu menambah skill kemampuan kita untuk berinteraksi dengan semua orang. Gitu. Iya benar. Nah untuk yang ilmu itu sendiri tuh sebenarnya yang paling menonjol untuk ilmu apa kan yang Iya, diimplementasikan dalam diimplementasikan itu pendidikan. sebenarnya public speaking ya, berbicara di Iya, depan. benar sekali. Nah, jadi di dalam perkuliahan tuh kita tahu bahwa sesuatu yang menambah nilai atau menjadi penilaian dosen itu adalah bagaimana kita aktif di kelas, bagaimana kita aktif dalam diskusi kelas. Nah, ketika saya mendapatkan ilmu public speaking di organisasi di mana saya tidak lagi ragu untuk berbicara di depan umum, di mana saya mendapatkan latihan untuk bagaimana caranya bisa berbicara Bicara di depan orang banyak. Iya, di depan orang banyak. Nah, kita sudah terlatih ya. Iya, terlatih di organisasi. Iya, Jadinya benar kalau sekali. dibawa ke kelas itu bisa nambah poin plus nilai kita. Iya, karena kita udah terbiasa Iya, gitu. benar. Dan juga ada juga nilai kepemimpinan. Nah, kan belajar jiwa kepemimpinan nih di organisasi dan kebetulan tuh di kelas tuh saya jadi ketua tingkat Iya, kan. benar Jadi di situ sekali. saya sudah belajar ilmunya kepemimpinan di organisasi dan saya terapkan jadi selama di ketua kelas. tingkat. Iya. Iya, benar. Sekarang aku mau tanya nih sama Kak Ama, ada nggak sih seseorang menginspirasi Kak Ama menjadi mahasiswa yang aktif tetapi juga menjadi aktivis kampus yang luar biasa sekali gitu? Ada nggak sih, dan kenapa alasannya gitu bisa kayak menjadikan seseorang ini tuh inspirasi buat Kak Ama? Gitu. Nah, untuk inspirasi sebenarnya saya itu tidak punya orang yang spesifik ya yang Iya. benar jadi saya patokan tuh enggak ada. Cuman ketika saya ikut organisasi tuh kebanyakan sharing-sharing dengan senior-senior saya. Iya. Kemudian senior-senior tuh banyak menceritakan nih bagaimana pengalaman kakak-kakak yang sudah lulus cum laude, tapi dia tuh Iya. ternyata itu aktif organisasi juga. Jadi selalu kayak senior-senior tuh menanamkan kepada saya, selalu beri motivasi, semangat, jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut nilai anjlok atau Iya, nilai benar akademik sekali. itu turun karena organisasi. Banyak sekali katanya kakak-kakak yang juga ikut organisasi tapi juga membuahkan nilai akademik yang bagus gitu. Jadi itu menjadi motivasi juga buat diri saya sendiri ya. Jadi saya lihat juga dan ternyata juga benar, dosen juga ada Iya. cerita-cerita tentang mahasiswa yang memang aktif organisasi tapi juga secara akademis itu bagus. Bagus sekali, Iya. berprestasi malahan. Iya, benar. Karena kan banyak kan orang beranggapan bahwa organisasi kampus itu sangat tidak relevan gitu untuk kita yang menjalani kuliah. Katanya organisasi kampus itu memperlambat untuk kita lulus kuliah. Iya, benar. Karena organisasi kampus itu bikin kita lupa tentang akademik kita, itu salah ternyata guys. Jadi ada hal menarik juga nih tentang akademik yang bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau kita memiliki akademik yang bagus pun, tapi kalau kita tidak ikut organisasi itu bisa jadi Iya. hal yang biasa karena gini. Iya, benar.
kita punya ilmu tapi kita tidak belajar ilmu bagaimana Mengaplikasikannya. ke masyarakat luas, tidak punya relasi, tidak punya pengalaman, jadi akan susah mengaplikasikan ilmu kita yang ilmu akademis kita yang mungkin berkualitas. Jadi ketika kita punya dua-duanya ilmu, di mana ilmu akademis bagus dan juga kita ada relasi, ada pengalaman, itu Iya, juga benar bisa menjadi sekali. sesuatu yang sangat kontras jika disatukan. Iya, Jadi jadi berkesinambungan gitu antara untuk dua hal itu. untuk terjun ke dunia kerja itu tidak hanya akademisnya tapi juga Tapi, pengalaman-pengalaman juga diperlukan. soft skillnya tuh Iya, harus benar diperhatikan sekali. guys. Jadi untuk teman-teman yang menganggap bahwa harus akademis nih, harus yang lebih unggul, itu sangat-sangat salah. Itu pernyataan yang salah. Karena kalau bisa satu kenapa kalau bisa dua kenapa harus satu? Iya, benar sekali. Jangan dikat ya, parah nih kalau dikat. Enggak. Ini konteksnya Iya, benar. akademis ya, jangan diseleweng-selewengkan netizen. Karena di podcast kali tidak ada yang cut. Ini Iya. real pembahasannya kali ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kasih tips untuk memanajemen waktu maupun kayak memberikan strategi dalam misalnya antara perkuliahan dengan organisasi itu gimana gitu. Iya, benar. Jadi sedikit cerita aja ya untuk masalah manajemen waktu ini. Sebenarnya saya ini juga manusia biasa kan. Jadi kalau sewaktu-waktu saya juga ada juga fase-fase kebingungan dalam mengatur Iya. waktu. Kadang saya itu ngeluh, mungkin teman-teman saya ya yang tahu keluhan-keluhan saya, ngeluh capek, aduh stres apa Kita segala sebagai macam. teman tuh cuman hanya bisa memberikan nasihat Iya, gitu. benar. Yang menjalankan tuh hanya dia yang menjalankan. Jadi dalam hal manajemen waktu ini juga memang benar tidak mudah ya, Iya, gitu. benar Tapi sekali. kita juga harus tahu bahwa ketidakmudahan ini memang harus kita Jalani iya, karena sudah risiko yang kita pilih. iya benar. Jadi kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Nah, baik lagi ke pembahasan kita tadi bahwa kita ini harus bisa mengutamakan mana yang penting dan mana yang bukan tidak penting ya, sama-sama penting, cuman mana yang Lebih harus kita unggul, utamakan utama dengan gitu. yang bisa kita nomor duakan. Jadi Iya, kita benar harus sekali. bisa menyusun mungkin Strategi. menyusun strateginya mana nih yang harus kita simpan yang Iya, paling benar. tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kita bisa mengusahakan itu. Nah, juga tips juga buat teman-teman, jangan dulu nyantai-nyantai dulu sebelum hal yang menjadi tanggung jawab itu udah selesai gitu. Jadi ketika tanggung jawab kita belum selesai, kita Iya. bawa healing pun itu akan rasanya itu Iya, benar sekali. flat gitu, tidak ada rasa karena gelisah nih bawaannya, ada tanggung jawab yang belum selesai gitu. Jadi saran juga buat teman-teman tuh selesaikan dulu tanggung jawabnya baru iya. happy. Iya, benar. Karena kalau misalnya kita memasukkan masalah misalnya kita memasukkan masalah A ke masalah B itu akan berkesinambungan. Jadi buat kita tuh overthinking gitu. Itu nggak Apalagi baik. untuk orang yang suka overthinking ya. Iya, karena dia tidak enakan. Oke, tiba di pembahasan kita yang terakhir. Oke, aku mau tanya nih untuk terakhir nih Kak Alma. Akhirnya terakhir. Kak Alma ada saran gak sih atau tips buat teman-teman yang bingung mau masuk organisasi gitu? Iya, buat teman-teman yang masih bingung, masih takut untuk ikut organisasi karena takut akademisnya anjlok, tolong banget yakinkan diri kalian bahwa organisasi itu tidak seburuk yang itu, kita lihat gitu. tidak seburuk itu efeknya. Jadi teman-teman masih bisa tetap eksis di akademis, tetap baik di akademis dengan berorganisasi. Jadi kembali niatkan diri kalian, bulatkan tekad kalian, dan memang diniatkan untuk mendapatkan ilmu. Bukan untuk gaya-gayaan. Iya, benar. Jadi ketika teman-teman sudah meniatkan dalam diri teman-teman, insya Allah segala yang teman-teman takutkan, segala yang teman-teman khawatirkan saat itu, ini gitu, tidak akan terjadi karena ketika kita sudah meniatkan, insya Allah dengan sendirinya diri kita akan bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Oke, kayaknya seru banget ya pembahasan kita kali ini. Ya, seru banget, Masya Allah. Nggak terasa waktunya juga sudah habis pada podcast kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali buat Kak Alma telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat-sangat sibuk sekali, tetapi bisa hadir di podcast kita kali ini gitu. Oke, terima kasih buat penonton setia podcast NSB. Jangan lupa like,
share, dan and subscribe. Bye bye. Dadah. Sampai jumpa di segmen berikutnya.